Halo, selamat datang di video saya kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur budaya menurut suku Dani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Julian dari Sekolah SMA Trinitas Bandung di Jalan Kebonjati nomor 29. Nah, saya berasal dari kelas 11/7 absen 21. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu 7 unsur kebudayaan. Jadi dalam 7 unsur kebudayaan ini menurut Kucang Kerningrat itu tuh ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama tuh ada teknologi, yang kedua tuh ada bahasa, ketiga tuh ada kesenian, keempat tuh mata pencarian, yang kelima tuh perkawinan, yang keenam religi, yang ketujuh sistem ilmu pengetahuan. Nah, sebelum masuk ke langsung ke 7 unsur budayanya, saya akan menjelaskan tentang apa itu suku Dani dan di mana mereka tinggal atau di mana letaknya. Nah, suku Dani itu bermukim di Lembah Balim. Nah, itu tuh ada di Irian Jaya. Tepatnya itu di pegunungan Irian Jaya dan di antara pegunungan Jayawijaya. Jadi tuh ini di tengah-tengahnya, di lembahnya. Maka dari itu, orang suku Dani itu biasanya lebih suka atau lebih senang tuh dikenal dengan sambutan atau panggilan itu tuh orang Balim atau juga bangsa Parim karena itu melambangkan tempat tinggal mereka. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknologi. Nah, teknologi ini tuh ada yang pertama rumah Honai. Honai atau Onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua. Nah, itu tuh biasanya rumah Honai ini dibagi jadi 4. Itu tuh ada untuk laki-laki, perempuan, terus untuk memasak atau sebagai dapur, dan yang terakhir itu untuk berkumpul bersama orang-orang. Nah, jadi rumah Honai ini juga eh, dibuatnya tuh secara sederhana, sangat sederhana. Dari kayu, atapnya terbuat dari ilalang atau jerami kering, dan juga pemohonan ini dilengkapi hanya dengan satu pintu dan juga tidak ada jendela sama sekali. Selanjutnya, teknologi yang kedua tuh ada koteka. Koteka ini penutup kemaluan pria yang terbuat dari kunden atau labu kuning. Jadi labu kuning tuh dikeringkan, nanti akan mengeras dan akan bisa terlihat seperti di gambar. Nah, selanjutnya tuh untuk wanitanya itu rumbai-rumbai. Nah, untuk rumbai-rumbai sendiri ini tuh biasanya digunakan dari rumput atau dari serat. Nah, itu dikeringkan juga dan dianyam bagian atasnya dan bisa diikat atau ditali. Nah, selanjutnya itu ada papeda dengan kuah ikan kuning. Nah, papeda dengan kuah ikan kuning ini biasanya tuh merupakan apa ya, seperti makanan khas lah untuk suku Dani. Karena papeda ini berwarna putih, bertekstur lengket dan ini tuh biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning, yaitu seperti dicelup atau bisa langsung seperti digambar. Nah, selanjutnya itu tuh ada sagu lempeng. Nah, sagu lempeng sendiri ini tuh eh, merupakan kue kering yang bisa dimakan langsung atau dicelupkan pada teh panas atau kopi dan juga kuah ikan. Nah, jadi bentuknya tuh ukuran kuenya tuh bervariasi teman-teman. Jadi ada yang bisa bulat, ada yang persegi seperti ini juga dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya tuh dicetak itu tuh sebagai roti bakar khas Papua, dicetak dan dibakar dan akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu tuh ada panas sage. Panas sage ini tuh sebuah senjata khas suku Dani untuk memanah, jadi untuk berburu teman-teman. Nah, panah ini tuh panah sage dan busurnya tuh bernama Wim. Oke. Selanjutnya tuh moliage. Nah, ini moliage ini sebuah ujung batu itu tuh ditajamkan atau diasah dan dikaitkan dengan kayu. Jadi dikaitkan gitu sama kayu. Biasanya tuh ini buat motong daging atau mengkuliti hasil buruan. Nah, selanjutnya ada wadah. Nah, wadahnya ini sendiri terdiri itu dengan bermacam-macam variasi. Itu tuh biasanya dari batok kelapa yang sudah dikeringkan dan dihalusin kulit luarnya sama bagian dalamnya. Jadi bisa seperti dilihat di gambar, itu tuh ada bagian dalamnya, itu ada tutupnya juga, sama ada bagian luarnya, itu sudah dihalusin. Nah, selanjutnya tuh alat produktivitas khas. Nah, untuk yang dibahas seperti tadi itu tuh buat alat berburu tuh digunakan yaitu panas sage dan wim. Nah, itu seperti bisa dilihat di gambar itu untuk berburu teman-teman. Nah, selanjutnya cara memasak. Nah, cara memasak ini unik.
Ini tuh biasanya digunakan sebagai perayaan atau juga sebagai eh, hasil ungkapan lah untuk memperingati hal-hal besar. Nah, biasanya tuh suku Dani itu menggunakan batu yang dipanaskan untuk memasak. Hal ini menjadi keunikan bagi suku Dani tersebut. Mula-mula akan mengumpulkan batu dan juga kayu dan ilalang. Nah, itu dibentuk secara vertikal, batunya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dimasukkan kayu dan juga batunya juga nanti akan ditumbuk secara horizontal. Nah, dan menunggu batunya itu dipanaskan agar bisa digunakan untuk memasak. Oke, selanjutnya kita akan bahas unsur budaya kedua yaitu religi. Nah, religi yang dianut tuh biasanya kebanyakan tuh Kristen Protestan. Tetapi karena mereka juga kental dengan adat istiadat dan juga masih percaya akan adanya roh-roh yang sudah meninggal. Jadinya mereka tuh masih percaya adanya nenek moyang, itu ada rohnya dan segala macamnya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada upacara kematian. Nah, untuk upacara kematian sendiri ini ada dua upacara, yaitu memumikan, yaitu lebih dikenal dengan eh, dimumi dan tanpa dibalut gitu. Jadi mengawetkan dan hanya dijemur saja atau disimpan di gua. Nah, dan ada satu lagi yaitu tradisi potong jari, teman-teman. Nah, tradisi potong jari ini lebih dikenal dengan istilah ikipalin. Nah, itu tuh seperti memotong jari dengan benda tajam atau digigit hingga putus. Nah, jadi itu sebagai simbol salah satu eh, hal yang memprihatinkan atau hal sedih lah untuk suku Dani tersebut karena jari juga itu memiliki arti tersendiri. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, selanjutnya itu akan kita lanjutkan dengan tradisi pesta babi. Nah, tradisi pesta babi ini tuh dilaksanakan untuk memperingati hari-hari bahagia seperti ulang tahun, pernikahan dan lain-lain. Jadi kurang lebih sama cara memasaknya itu dengan tadi eh, bakar batu dan lain sebagainya. Selanjutnya di kesenian, kesenian tuh di sini ada pikon. Pikon itu seperti alat musik tiup tradisional khas suku Dani yang terbuat dari bambu. Nah, berasal dari kata pikonane, itu tuh dalam bahasa Dania itu berarti alat musik bunyi. Nah, yang kedua tuh tifa. Tifa tuh banyak sebenarnya teman-teman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi di Papua ini lebih unik karena terdapat ukuran serta juga itu adanya ciri khas tersendiri. Itu tuh biasanya dipakai dengan kayu lenggua dengan kulit hewan sebagai membran pada bagian atasnya atau buat yang dipukulnya atau ditabuhnya untuk menghasilkan suara yang indah. Nah, besar kecil suara yang dikeluarkan dari tifa ini tergantung dari ukuran musiknya juga, tergantung dari tifanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tarian khas. Nah, tarian khas sendiri ini dari suku Dani yaitu gerakan yang khas mencerminkan adegan sehari-hari seperti berburu, menanam padi, dan upacara adat. Ketika penari melompat-lompat dan berputar di panggung, kita seolah-olah ikut merasakan semangat dan kehidupan di pedalaman Papua. Jadi kita bisa melihat seperti yang digambar, itu kurang lebih mereka tuh seperti layaknya bersenang-senang, teman-teman. Jadi mereka ingin membawa kita untuk masuk ke dalam budaya mereka. Selanjutnya itu ada kesenian. Kesenian itu ada batik khas. Nah, batik khasnya itu biasanya motifnya tuh sangat beragam. Tetapi untuk Sukadani tersebut, ini tuh biasanya ada hewan khasnya, yaitu burung cendrawasih, alat musiknya tifa atau pikon yang tadi, senjata tradisional seperti moliage tadi, dan juga makanan khasnya. Atau seperti bisa digambar itu ada tameng. Itu tuh tameng khasnya. Selanjutnya itu ada pertunjukan khas. Nah, jadi untuk yang tadi itu cara memasaknya di bagian teknologi, kita bahas lagi di kesenian. Jadi sebenarnya tradisi bakar batu ini umumnya itu dilakukan oleh suku Dani yang berada di pedalaman atau pegunungan Papua, disebut bakar batu. Nah, jadi mereka tuh eh, caranya unik karena kan nggak pakai kompor atau nggak pakai gas segala macam, jadi mereka langsung eh, pakai batu. Nah, itu tuh jadi menjadi suatu yang melestarikan budaya hingga masih diwariskan hingga kini untuk memperingati hari-hari besar. Nah, selain itu patung-patung miniatur. Nah, patung-patung ini juga kita bisa lihat itu tuh ada detailnya yang sangat bagus dan juga sangat teliti. Nah, itu biasanya tuh
ada tokoh-tokoh mitologinya suku Dani, hewan-hewan atau objek-objek yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tuh buat kesenian patung-patung miniatur ini tuh untuk menghargai dan juga mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya tuh ukiran tameng kayu. Nah, ukiran itu sangat populer dalam suku Dani karena mereka tuh mengukir berbagai motif dan desain pada kayu menggunakan alat tradisional. Nah, motif-motif ini juga menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka atau binatang juga bisa dan simbol-simbol spiritual suku Dani. Selanjutnya tuh di bahasa. Nah, di bahasa nih bahasanya tuh sastranya tuh bahasa lembah besar Dani atau bahasa Dani. Nah, itu tuh salah satu bahasa Papua yang memiliki paling banyak penutur di Pulau Papua. Kebanyakan penuturnya adalah suku Dani yang tinggal di lembah Balim di provinsi Papua Pegunungan. Nah, selanjutnya itu tuh ada dialek. Nah, untuk dialek ini dibagi jadi tiga, yaitu bawah, itu mencakup dialek di lembah Hitigima, itu tuh ada Dani Kurima, Kurima, Bele atas, Bele bawah, Kimbim bawah atau Kibin, dan Piramid atas. Atau juga Kampung Asotipo, Kampung Putagima, Kampung Air Garam. Nah, selanjutnya di tengah atau sentral itu disebut dengan Tulem. Nah, mencakup Kampung Asolokobal, terus Kampung Tulem, Kampung Pugima, dan lain sebagainya. Nah, untuk di atas itu mencakup distrik Asologaima, Mulia, dan Tiom. Selain itu juga ada pula di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Mimika. Jadi untuk bahasa sendiri itu dibagi jadi tiga untuk si dialeknya. Dan juga ini tingkatan dalam bahasa tuh biasanya terdiri dari sub keluarga Wano di Bokondini, terus sub keluarga Dani Pusat, itu tuh di Lembah Balim atau Lembah Besar Dugawa. Selanjutnya tuh di sub keluarga Nggalik dan Das. Nah ini tuh jadi mereka tuh memiliki tiga dialek dan tiga sub keluarga masing-masingnya sendiri. Nah, sekarang untuk mata pencarian. Profesi khasnya tuh suku Dani yang utama tuh bercocok tanam atau berkebun. Umbi manis merupakan jenis tanaman yang diutamakan untuk dibudidayakan selain tanaman pisang, tebu, dan sayur-sayuran. Kebun-kebun mereka tidak hanya dibuat di lembah Balim, melainkan juga di daerah lereng-lereng seperti gunung yang curam. Selanjutnya itu hewan yang memiliki makna. Hewan yang memiliki maknanya itu kurang lebih banyak, tapi yang lebih memiliki makna itu babi. Jadi orang Dani itu mengadakan pesta jamuan besar-besaran dan banyak babi yang disembelih. Hal ini itu tuh untuk menghormati tamunya. Pada pesta jamuan itu, para tetua adat atau tamu besar bersama-sama memakan hati babi sebagai bagian dari ritual perlambang adanya ikatan persaudaraan mereka. Nah, bisa dilihat dari teks tersebut, babi ini sebagai arti mitologis yaitu digunakan sebagai upacara adat dan juga bisa digunakan sebagai salah satunya sumber daging yang tetap. Karena mereka tuh biasanya eh, lebih sering berternak babi, anjing, dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak babi yang dimiliki seseorang, nah semakin besar kekayaan dan semakin tinggi statusnya. Jadi mereka tuh bisa ngelihat kekayaan dan status tuh dari babi yang dimiliki atau yang diternak. Selanjutnya tuh tanaman yang memiliki makna. Itu tuh ubi jalar atau umbi-umbian. Seperti tadi dengan mata pencariannya profesi khasnya itu bercocok tanam atau bertani. Nah, suku Dani ini memiliki kearifan lokal berupa pengetahuan yang luas berkaitan ubi jalar. Nah, mereka tuh mampu membedakan ubi sesuai kegunaannya. Nah, hal ini juga yang menjadi pakan mereka, eh, pakan babi dan juga makanan mereka. Nah, jadi nggak heran lah untuk bila ubi jalar ini jadi makna ritual tertentu dalam budaya lembah Balim atau suku Dani. Nah, selanjutnya itu memaknai bagian tubuh. Nah, bagi suku Dani, jari dinilai sebagai simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam dirinya. Nah, jadi itu salah satu simbol dari memaknai bagian tubuh ini jari. Karena jari juga itu dianggap seperti kerjasama lah untuk melakukan sesuatu kayak buat makan, untuk bertani, untuk memburu kan. Jadi mereka memaknai jari ini sebagai keluarga gitu. Jadi kalau keluarga mereka ada yang meninggal, mereka kan melakukan ritual potong jari. Jadi itu melambangkan kesedihan atau juga rasa prihatin yang mendalam. Selanjutnya tuh untuk perkawinan. Nah, mas kawinnya itu berupa ada tiga, yaitu pembayaran mas kawin berupa babi atau kue muampugi, terus pembayaran berupa
uang. Lalu untuk itu yang ketiganya adalah pembayaran mas kawin berupa noken, yaitu kue imingok pugi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu tuh ada beberapa contohnya, kayak pihak laki-laki itu harus ngebayarin mas kawin sejumlah 6 ekor babi. Terus nanti selanjutnya pembayaran mas kawin berupa noken itu diberikan dari perempuan kepada mempelai laki-laki. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tuh uang yang diberikan laki-laki kepada perempuan sejumlah 20 atau sampai 25 juta. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat dalam perkawinan. Nah, bahwa seseorang laki-laki yang dianggap mampu atau layak untuk menikah apabila yang pertama telah mampu membuka lahan atau kebun minimal 4 hektar. Dan yang kedua mendirikan 2 rumah atau honai laki-laki yang disebut kunu. Dan yang ketiga telah mampu membuat rumah sendiri. Yang keempat mempunyai kesiapan harta untuk menikah. Yang kelima adanya izin atau persetujuan dari orang tua dan kerabat, serta kemudian untuk seorang perempuan atau wanita layaknya itu dapat menikah apabila telah tumbuh buah dada atau payudara. Yang kedua tuh telah mengalami menstruasi minimal 5 kali. Yang ketiga tuh mampu untuk menggali petatas atau ubi jala dan membersihkan kebun. Yang keempat mampu memasak, dan yang kelima mampu memelihara babi dengan baik dan juga mengayam noken dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya tuh kita masuk ke tata cara pernikahan. Nah, untuk tata cara pernikahan itu ada 4. Yang pertama tuh berkenalan atau kweti mene ambir yorikir. Nah, itu tuh seorang pria akan berkenalan dan menjalin komunikasi antar mempelai perempuan dan juga dari si keluarga perempuan juga. Nah, itu tuh kalau si pria nggak komunikasi atau nggak ada jalinnya hubungan dengan perempuan, itu tuh dikenakan sanksi berupa pengambilan hewan, uang, dan juga noken. Nah, yang kedua itu meminang atau kue ngingop wagi. Nah, itu juga menjadi syarat-syarat untuk menikah. Tentang cara melamar atau meminang adalah dilakukan oleh pihak laki-laki diwakili oleh orang tuanya, keluarganya atau sepupunya, pada pihak keluarga wanita. Di dalam masyarakat hukum adat suku Dani terdapat ketentuan bahwa pernikahan harus izin terlebih dahulu kepada orang tua atau kerabat, karena orang tua lah yang nanti akan melamar atau meminang pada orang tua si gadis. Selanjutnya itu ketiga, bingga lakwi atau bingga lakarak. Nah, pada tahap ini perempuan tuh datang ke rumah laki-laki untuk memasak, lalu pergi. Tugas ini berlangsung lebih dari 1 bulan atau mungkin lebih dari 3 bulan. Apabila pihak perempuan merasa sudah waktunya untuk mengetahui sikap orang tua dari pria, maka dilakukan upacara koyame wagarak atau perempuan datang untuk mendengar jawaban dari orang tua pria. Nah, jadi untuk waktu dalam 1 bulan ini si wanita ini akan dinilai apakah cocok dan layak untuk menjadi istri dari anak laki-lakinya. Oke, selanjutnya yang keempat tuh jalinan atau kue wonok omewogi. Nah, biasanya itu dilakukan di malam hari dan diadakan acara potong babi. Karena potong babi juga tadi sudah dijelaskan itu untuk hari-hari penting atau hal-hal yang besar lah untuk bahagia. Nah, adanya juga hiburan dengan sebuah lagu liara. Nah, lagu liara adalah sebagai tanda bahwa kedua mempelai akan bersatu dan tinggal bersama sebagai suami istri dan diselenggarakan pesta adat. Sebelum perempuan diantar, orang tua perempuan akan menghias sendiri anaknya, seperti mengenakan noken. Noken ini menggambarkan bahwa si perempuan tersebut bukan lagi gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya tuh kita akan membahas tentang rumah setelah menikah. Nah, rumah setelah menikah, setelah perkawinan tuh biasanya tuh ada 2. Tetapi ada juga suku-suku Dani atau suku di Papua itu biasanya menjadi 1. Tapi kebanyakan tuh tidak. Karena laki-laki dan perempuan yang sudah menikah biasanya dapat tinggal menyatu. Tetapi ada beberapa adat yang melarang atau menghargai perempuan, terlebih dengan cara memisahkan rumah honai laki-laki atau kunu dan perempuan. Serta ada juga honai dapur dan juga honai yang terakhir itu honai untuk berkumpul bersama-sama. Nah, jadi perbedaannya tuh sebenarnya di letak atau posisinya, dan juga yang terakhir itu tuh di kegunaannya. Selanjutnya itu ada perayaan pernikahan. Nah, untuk perayaan pernikahan sendiri sudah terbilang di situ tuh ada pesta babi atau potong babi. Nah,
tradisi ini tuh di mana semua orang bergembira dikarenakan babi melambangkan kebahagiaan untuk semua orang. Nah, untuk kesimpulan terakhir, saya belajar banyak hal dari keberagaman suku yang ada, ciri khas yang berbeda-beda dan unik dari setiap keberagaman suku yang ada, dan saya juga belajar bahwa setiap suku yang ada di Indonesia sungguh banyak unsur kebudayaannya, sehingga setiap orang dapat belajar dari keberagaman ini. Dari sini bisa terlihat bahwa suku Dani memiliki nilai budaya yang sangat kental dan juga benar-benar menjaga budaya hingga masih menjalankannya segala bentuk kebudayaannya hingga sekarang. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.